Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salinger, jumpa lagi di program Tadarus Instagram Mubadalah ID. Nah, sebelum kita langsung berbincang tentang topik yang terbaru yang akan dibahas di Tadarus Instagram Mubadalah ID kali ini, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menikah kepada my partner, admin media sosial Mubadalah ID yang kemarin telah melangsungkan pernikahannya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, rahmah dan mubadalah. Amin ya Allah. Nah, ini kemarin kan kamu udah melangsungkan pernikahan ya Aida. Boleh dong kayak share-share nih ke teman-teman Salingers persiapannya apa aja gitu kan yang harus disiapkan ketika memutuskan untuk menjalin komitmen bersama dengan pasangan. Ya, sebenarnya persiapannya banyak banget ya. Cuman yang akan kita bahas di sini mungkin syarat-syarat administrasi yang harus teman-teman persiapkan terlebih dahulu supaya nikahnya itu bisa sah di mata negara lah gitu ya Mbak. Jadi ngurus-ngurus di KUA-nya itu ribet apa enggak gitu. Nah kemarin juga sebelum aku nikah, aku tuh sempat nyari beberapa tutorial sebenarnya dari YouTube. Yang terbaru ternyata belum ada. Jadi semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman yang mau menikah di tahun ini, mungkin bisa mengikuti langkah-langkah yang akan saya ceritakan. Karena beberapa 2 minggu yang lalu ya saya juga baru ngurusin. Jadi mungkin teman-teman bisa nonton video ini sampai selesai gitu. Ya, jadi ini penting banget ya teman-teman kalau mau memutuskan menikah gitu harus dicatatkan ya. Harus dicatatkan dan harus sah secara negara gitu. Sah di mata hukum. Di mata hukum ya seperti itu ya. Jadi kita Aida terutama nanti akan menjelaskan bagaimana sih cara untuk mendaftar di KUA, kemudian persyaratannya apa aja dan langkah-langkahnya seperti apa. Silakan Aida. Oke. Beberapa juga pernah sih Mbak waktu aku awal-awal kemarin nikah ketemu sama teman-teman terus ada yang nanya ribet nggak sih ngurus-ngurusinnya. Nah ribet dan enggaknya itu tergantung kita dan pasangan ya. Maksudnya kayak pasangannya bisa diajak kompromi nggak soal ngurus-ngurusin ginian atau masalah jarak kalian dengan pasangan juga itu menentukan ribet atau enggak. Tapi kebetulan karena posisinya aku dan suamiku dulu punya domisili yang berbeda, jadi emang kalau ngurusin nikah itu harus sesuai dengan domisili yang ada di KTP. Meskipun kamu orang mana nih, kayak misalkan aku orang NTT tapi secara KTP secara kependudukan aku sudah tercatat sebagai warga Kota Bekasi. Jadi aku harus ngurusin surat-suratnya itu di KUA yang ada di Kecamatan Kota Bekasi gitu kan. Nah, jadi yang unik adalah pernikahan aku tuh yang ngurusin minta surat rekomendasi atau minta surat numpang nikah itu aku sebagai perempuan. Karena kan kita jarang ya, mungkin ada teman-teman di sini juga yang mau nikah tapi harus minta surat rekomendasi atau surat numpang nikah gitu kan ke KUA. Nah, jadi kenapa harus minta surat numpang nikah? Karena kita nikahnya di luar domisili kita gitu kan. Aku mau nikah di tempatnya suami, jadi aku yang harus ngurusin surat rekomendasi atau surat numpang nikah, atau orang-orang sini biasanya bilangnya surat adon nikah. Surat andon nikah gitu kan. Nah, ribet atau enggaknya, kalau aku sih lumayan, enggak ribet-ribet banget, tapi karena emang jarak dari Cirebon aku harus bolak-balik Bekasi, jadi emang lumayan ya. Dan itu harus dicatatkan juga budget itu, karena kan orang biasanya yang dicatatin itu budget untuk resepsinya aja, kayak untuk konsumsi, untuk prewedding, untuk itu juga harus dicatatkan karena itu kan kita butuh ongkos gitu kan. Terutama ini tadi ya kisahnya adalah karena Aida tidak menikah di tempat domisilinya. Jadi aku yang harus ngurusin ke sana. Nah, pertama yang harus teman-teman persiapkan adalah siapa yang minta surat andon nikah. Jadi itu harus udah ada di tangan dulu. Misal kalau laki-lakinya mau menikah di tempat perempuan, laki-lakinya dulu ini yang harus ngurusin surat-suratnya. Atau perempuannya yang mau nikah di tempat laki-laki, artinya si calon pengantin perempuan yang harus mempersiapkan suratnya itu untuk nanti dibawa ke laki-laki gitu. Nah, pada umumnya nanti ada 3 tempat yang akan kita kunjungi. Kalau pengalamanku ya. Jadi yang pertama pasti teman-teman harus minta surat rekomendasi ke RT dan RW.
RT maksudnya dan RW. ya tempatmu pengantar gitu Mbak, dari tempatmu domisili. Iya, dari tempat namanya. domisili aku. Jadi misal kayak aku KTP-nya di Kecamatan Bekasi Timur. Jadi di salah satu RT RW di sana. Jadi aku harus minta surat pengantar dari dia untuk nanti dibawa ke kelurahan, karena kan kota jadi pakainya kelurahan. Kalau teman-teman di desa berarti di desa mana gitu kan. Kalau aku di kelurahan. Jadi setelah minta surat rekomendasi dari RT RW bahwa kalian ingin menikah, nanti bawa surat itu setelah ditandatangani ya sama Pak RT dan Pak RW, teman-teman membawa surat itu ke kantor kelurahan. Kelurahannya tempat kelurahan kelurahan dari KTP kita gitu kan. Jadi jangan ke KUA dulu gitu. Jadi kalau teman-teman mau menikah, apakah harus langsung datang ke KUA? Enggak gitu alurnya. Alurnya kita harus laporin dulu bahwa kita mau menikah ke RT RW. Setelah itu nanti bawa berkas-berkas kita tadi ke kantor kelurahan. Nah, yang harus dibawa itu apa aja sih? Gitu. Kalau aku kemarin setelah minta, yang pasti kita harus punya fotokopi mempelai calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki. Fotokopi apa? Fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Fotokopi KTP-nya orang tua juga jangan lupa, fotokopi kartu keluarga juga jangan lupa. Habis itu kalau kemarin tuh lumayan berbeda sih Mbak syaratnya. Jadi aku nggak tahu ya, tiap tahun tuh mungkin orang pemerintah buat kebijakannya untuk memudahkan ya. Cuman dari kakakku nikah sebelum tahun 2021 dia nikah, tapi syaratnya ternyata lebih banyak aku gitu. Aku juga nggak tahu, mungkin kajian tiap tahunnya mungkin ada tentang menikah. Nah, yang baru itu kayak kemarin aku setelah di kelurahan itu mereka minta PBB, pajak bumi bangunan. Jadi itu dipastikan sudah harus lunas ya teman-teman. Jadi mereka nanti akan minta bukti pembayaran PBB itu. Terus karena kita masih dalam masa pandemi, jadi mereka juga memastikan kita udah punya sertifikat vaksin gitu. Jadi teman-teman bisa ngeprint aja sertifikat vaksinnya, terus nanti itu dijadiin satu rangkap aja tuh gitu di kantor kelurahannya. Pokoknya setelah teman-teman meminta surat pengantar dari RT RW, nanti di kelurahan mereka yang akan mengarahkan gitu ya Mbak ya. Nah, aku dulu pas waktu aku mau nikah itu aku pikir emang semuanya itu diurusin sama di KUA gitu kan. Kita minta syarat-syarat. Nah, ternyata enggak. Ternyata emang yang lebih banyak punya peranan kita lama ngurusinnya cepat atau enggak itu ya orang-orang kelurahan atau orang-orang desa ya. Kalau di kabupaten itu orang-orang desa. Nah, jadi setelah persyaratan semuanya udah dikumpul, nanti mereka nih yang akan mengeluarkan surat kayak surat N1 dan teman-temannya itu nanti dari pihak kelurahan yang akan mengeluarkan. Nah, setelah dari pihak kelurahan mengeluarkan surat, aku nggak ada sih ya, kopinya ada di rumah fotokopiannya. Nanti setelah itu baru kita ke KUA. Di KUA ternyata lebih cepat daripada di kelurahan gitu. Jadi setelah di KUA cuman sebentar aja sih, nanti mereka langsung mengeluarkan surat karena aku minta rekomendasi numpang nikah. Jadi mereka mengeluarkan surat rekomendasi numpang nikah ke tempat nikahnya, mau nikah di mana nih. Jadi kalian sebelum ke KUA kalian harus memastikan, teman-teman harus memastikan alamat teman-teman menikah itu yang jelas gitu. Misal kayak kalau kemarin aku nikah di KUA Kecamatan Lemah Abang. Nah, itu alamatnya juga harus ditulis gitu. Biasanya di Google juga udah banyak sih ya Mbak ya. Nah, terus yang harus teman-teman perhatikan juga misal kayak nama gitu kan. Nama itu ada huruf yang salah atau enggak. Nah, itu juga kadang-kadang suka menjadi hambatan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nikah, waktu yang paling ideal buat ngurusin tuh ya 2 bulanan lah, 2 bulan sebelum teman-teman nikah. Jadi itu udah harus ngurusin. Kalau ngurus cepat atau lambat ya tergantung kitanya sih. Ya, tapi sebenarnya tuh kalau di desa ya, terutama mungkin di desa saya gitu, ada namanya tuh Pak Lebe. Pak Lebe itu yang bantuin prosesnya. Jadi kadang ini mempelai malas ngurus-ngurus, misalnya langsung perantara Pak Lebe, jadi nggak berurusan dengan kelurahan dan lain sebagainya ya. Tapi ini Aida menjelaskan cara detailnya kalau memang tidak butuh pihak ketiga ya. Jadi sebagai mempelai yang memproses pendaftarannya sendiri itu seperti ini caranya ya. Teman. Tapi yang uniknya nih Mbak, jadi aku waktu ngurus-ngurusin di Bekasi itu sendiri, karena mungkin budayanya orang kota sama orang desa itu kan berbeda ya. Kalau orang desa tuh masih bisa ditolong lah sama Pak Lebe.
kalau di kota aku juga nggak tahu sih apakah ada pihak, pasti ada sih pihak ketiga. Cuman mereka nggak nyebutnya Pak Lebe, paling minta tolong ke Pak Lurah gitu kan, Pak, atau ke Pak RW, biasanya Pak RW ada stafnya yang bisa kita minta tolongin. Nah, pas aku dapat surat rekomendasi numpang nikah, karena setelah dibawa ke sini suamiku juga dia nggak bisa ngurusin sendiri, jadi harus butuh bantuan pihak ketiga. Akhirnya dibantu sama Pak Lebe. Nah, di Cirebonnya kita minta bantuan ke Pak Lebe. Nah, jadi dari Pak Lebe setelah surat rekomendasi numpang nikah itu udah jadi teman-teman tetap membawa syarat-syarat yang tadi aku bilang. Jadi fotokopi KTP KK, terus fotokopi KTP orang tua gitu kan. Itu juga harus di fotokopi ya minimal 4-5 rangkap lah, itu untuk kebutuhan kita. Oh ya, tadi juga aku ada satu lagi yang kelewat. Jadi nanti sebelum kita ke kelurahan itu, kita nanti diminta untuk buat surat. Kalau ini bagi teman-teman yang belum menikah ya, surat pernyataan bahwa kawan-kawan itu belum pernah menikah, nanti tanda tangan di atas materai. Jadi pastikan teman-teman juga beli materai 10.000. Nah, nanti format suratnya juga biasanya dikasih sih sama kantor lurah gitu kan. Nah, setelah ngurusin di KUA semuanya jadi, dibawa ke sini, nanti ada Pak Lebe yang ngurusin. Tapi dari sini juga nanti tetap minta syarat-syarat yang tadi dan juga pas foto. Nah, jadi teman-teman kalau sebelum mau ke Pak RT RW itu udah harus foto dulu. Kalau buat teman-teman yang beragama Muslim, fotonya di background biru. Kalau yang kalau yang non Muslim mungkin di background merah ya. Aku kurang tahu juga sih. Cuman emang ada bedanya. Yang jelas kalau Muslim nikahnya di KUA. Gitu. Nah, kalau Muslim nikahnya di KUA. Entah nikah di KUA atau entah nikah di rumah, tapi harus dicatatkan. Daftarnya di KUA. Daftarnya harus di KUA. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya kan karena tadi prosesnya Aida itu ada istilah numpang nikahnya ya. Jadi kan ada proses 2 kali pendaftaran ya. Maksudnya urus-urus di KUA sebelumnya, kemudian minta surat pengantar numpang nikah, terus ngurus lagi di KUA tempat nikah ya. Nah, kalau teman-teman salingers yang nikahnya di tempat asli kan nggak perlu yang pengantar itu ya. Nggak perlu pengantar itu. Jadi prosesnya berhenti di daftar ya sudah gitu. Iya. Jadi gini Mbak, misal kayak teman-teman ini satu kecamatan dengan calonnya. Nah, itu bakalan lebih enak tuh ngurusinnya. Ya. Bahkan bisa ngurus berdua juga sama pasangannya. Tapi karena ini kecamatan aku dengan suami itu beda, jadi salah satu nih mau numpang nikah di mana, atau misal ada juga Mbak orang yang misal dia mau nikah di tempat yang bukan domisili si pengantin ini. Dua-duanya. Jadi dua-duanya harus minta rekomendasi numpang nikah. Ya. Misalkan pengen nikah di Bali gitu ya. Nah, itu dua-duanya harus minta rekomendasi numpang nikah. Dan harus ngurus-ngurusin lagi untuk di Balinya gitu kan. Karena KUA di Balinya juga butuh. Gitu. Jadi kalau mau low budget sih, kalau memang ini nggak usah neko-neko ya. Iya, oh iya, bener. Masalah biaya nih, biaya berapa gitu kan. Nah, sebenarnya kita harus karena ketika ngomongin biaya kan semua orang juga udah tahu ya, kalau misal kita ngurusin nikah sampai nikah itu sebenarnya gratis ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya apapun gitu. Nah, beda lagi ketika teman-teman melibatkan pihak ketiga, kan nggak mungkin kan kita nggak bayar, sementara ngurus-ngurus kayak gitu aku yang ngurusin sendiri aja tuh lumayan gitu, ongkos Gojek gitu kan ya. Buat bolak-balik ke sana kemari tuh lumayan gitu teman-teman. Kayak ke kantor kelurahan aja aku nggak bolak-balik sekali 2 kali, tapi entah mereka minta fotokopian apa gitu kan, kita yang harus fotokopi sendiri, terus entah kita kekurangan dokumen apa, balik ke rumah dan harus balik lagi gitu kan. Nah, itu kalau misalkan teman-teman melibatkan pihak ketiga kayak Pak Lebe, itu juga harus diperhatikan. Kenapa teman-teman mungkin bisa mengeluarkan uang sebegitu besarnya di administrasi. Aslinya kalau kita mau ngurus sendiri dan kalau kita mau nikah di KUA itu gratis. Tapi kalau teman-teman mau nikah, misalnya nikahnya di rumah, itu boleh banget, tapi mungkin teman-teman akan dikenakan biaya administrasi sebesar 600.000. Jadi kalau orang KUA-nya yang dibawa ke rumah atau dibawa ke tempat nikah, itu kita harus mengeluarkan biaya untuk dia, dan itu dibayarkan menggunakan kode bank gitu. Jadi nggak ke rekening pribadi ya teman-teman. Jadi harus dipastikan gitu. Bahwa kadang orang-orang juga kayak, apaan di desa saya kok nikahnya bayarnya sampai segini gitu kan. Nah, itu harus diperhatikan apakah teman-teman melibatkan pihak ketiga atau tidak gitu kan. Kalau ngurus sendiri juga sebenarnya masih memungkinkan aja sih, cuman kan sekarang kan kita kebanyakan kayak
yang mau nikahnya juga sibuk ya kerja gitu kan, bisa nyuruh orang. Jadi memang tadi ya disesuaikan dengan kemampuan, dan ya memang kalau pengen urus sendiri lebih efisien dan lebih lebih low murah budget gitu kan, bisa urus sendiri. Tapi kalau nggak mau repot dan punya dana lebih, ya udah nggak apa-apa diurusin orang gitu ya. Sesuaikan dengan niat aja sih. Benar-benar. Seperti itu ya. Aku juga ini sih Mbak, maksudnya walaupun ngurusin administrasi gitu ya, tetap sih pakai air mata karena aku ngerasa kok aku mau nikah aja tuh kayak harus urus ini dipersulit, kemari, ngerasa gitu ya. dipersulit gitu, padahal enggak juga sih, tapi itu emang apa ya, kayak sign aja sih kalau kita nggak kayak gini ya gimana gitu kan, maksudnya itu ujian tahap 1 lah istilahnya mau masuk ke rumah tangga tuh harus memastikan bahwa negara tuh benar-benar tahu nih calon si istri siapa, si suami. Bahkan kemarin suamiku itu namanya salah Mbak, nama di KTP, jadi dia harus ngurus lagi KTP ini ya, minta ini keterangan desa ya. Iya, harus ngurusin lagi KTP-nya dibuat ulang. Jadi kemarin dia ngurusnya nggak pakai KTP tapi pakai KTP sementara, dan itu bisa aja sih teman-teman. Iya. Itu ya teman-teman, itu barangkali buat teman-teman yang ingin melangsungkan pernikahan di bulan-bulan depan gitu. Ini ada tips dan langkah-langkah yang harus ditempuh bagi mempelai yang terutama buat yang ingin memprosesnya sendiri, biar tahu rasanya ngurusin drama-dramanya ya. Gitu kan. Tapi memang kalau kenapa kok ribet, mungkin gini, karena kan orang menikah dan ingin diakui dalam artian dia sah nih sebagai pasangan suami istri, makanya dia harus lapor ke RT, ini saya mau menikah gitu kan, lapor ke RW, ini saya mau nikah, lapor ke desa, ini saya mau nikah gitu kan, terus baru ke kecamatan, KUA dan sebagainya. Itu kan berarti tandanya orang tahu nih, ini orang bernama A ini sudah menikah gitu kan, makanya prosesnya administrasinya lumayan gitu kan. Dan maksudnya kenapa negara harus tahu ya, negara juga bertanggung jawab kan. Maksudnya kalau kita udah nikah tuh enak gitu kan untuk akses apapun itu, akses terutama ya nauzubillah sih kalau teman-teman mungkin suatu saat ada cekcok di rumah tangga gitu kan, buat akses bantuan hukum juga pasti lebih mudah ketimbang kawan-kawan memilih untuk nikahnya ya udahlah nikahnya yang instan, nikah diam-diam. Kalau istilah sini tuh kayak nikah siri, cuman sebenarnya kata siri itu kan berbeda ya dalam istilah Arab dan istilah nikah di Indonesia. Iya, benar. Kadang nikah siri itu kalau istilah Arab itu ya benar-benar nikah yang dia tidak lengkap gitu kan syarat-syaratnya gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh nikah siri tuh istilahnya tuh disebutkan untuk nikah kiai gitu, dalam artian nikah bawah tangan tanpa pencatatan gitu kan. Nah, tadi mungkin menegaskan ya kenapa perlu dicatatkan, karena tadi misalkan ada problem terus kita ingin diakui sebagai orang yang menikah dan punya hak-hak atas relasi pernikahan itu gitu kan ya. Kalau misalkan nggak dicatatkan terus kita tiba-tiba melapor gitu kan, misalkan menggugat ini itu, orang nikahnya aja nggak dicatat gitu, karena negara mau tanggung jawab gimana gitu ya. Dan aku yakin sih kebanyakan beberapa case gitu, just in case, kebanyakan kasus-kasus orang yang nikah di bawah tangan itu yang paling dirugikan itu pihak perempuan gitu. Jadi apa ya, kalau misalkan teman-teman mau memilih untuk menikah di bawah tangan ya pikir-pikir dulu deh. Oh ya, satu lagi tadi kita tuh sempat lupa. Nah, sekarang persyaratan usia nikahnya juga udah naik ya teman-teman. Jadi pastikan kalian juga yang mau menikah, entah calon mempelai perempuan atau calon mempelai laki-laki, itu harus sudah di atas usia 19 tahun. Jadi yang di bawah 19 tahun berniat untuk menikah, coba tahan dulu, diobrolin dulu ke orang tuanya. Obrolnya juga secara baik-baik ya, karena kemarin juga aku tuh ini Mbak sempat pas di Cirebon itu ketika lagi komunikasi sama Pak Lebe itu, beliau juga lagi ngurusin satu orang yang usia nikahnya itu baru 18 tahun. Jadi harus menjalani sidang dulu di pengadilan, minta dispensasi ke pengadilan agama, dan itu lebih panjang lagi gitu prosesnya. Dan apa ya, maksudnya ketika kita ngurusin administrasi untuk nikah aja tuh kita pasti akan melibatkan banyak orang gitu kan. Yang tadinya niatnya nikahnya nggak mau ngeribetin orang, tahu-tahu kan ngeribetin gitu. Dan ngurus dispensasi itu kalau nggak salah ya calon orang tua dari calon mempelai juga harus hadir di pengadilan gitu. Jadi teman-teman pastikan dulu usianya juga sudah cukup. Bahkan kalau usianya 19 tahun itu ada satu surat lagi yang biasanya kelurahan itu minta, dan itu harus ditandatanganin sama
kedua mempelai itu buat calon mempelai yang belum berusia 21 tahun kalau nggak salah. Itu 21 tahun? Iya, N4 apa N5 gitu. Jadi itu kayak surat kesiapan gitu Mbak. Mungkin apa ya, kita punya standar kali ya, kebijakan kita ada standar yang kayak usia segini nih udah ideal nih buat menikah, sedangkan usia 19 tahun sampai sekian tuh dihitungnya masih dihitungnya tuh belum. Ya karena gitu. Dilihat dari undang-undang anak itu kan batas usia anak itu kalau di undang-undang anak ya 21 tahun gitu. Tapi kalau di undang-undang undang-undang pernikahan itu kan 19 tahun 19 ya. Tapi sebenarnya 19 tahun itu sudah boleh. Cuman kalau mau lebih matang lagi, kalau bisa di atas 21 tahun gitu benar. ya. Di atas 21 tahun. Nah, itu teman-teman ya. Ini tadi Aida sudah menjelaskan bagaimana proses pendaftaran pernikahan agar pernikahan itu tercatatkan di KUA dan punya ini ya, hukum ya, dasar hukum gitu ya, punya kekuatan hukum gitu kan. Kalau misalkan punya mau beracara ada buku nikahnya. Nah, gitu kan. Kenapa sih nikah itu harus dicatatkan? Salah satunya adalah untuk daful mafasid wa jalbul masolih. Artinya itu biar kita itu mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, gitu kan. Karena tadi ya sudah dijelaskan juga tadi disinggung, kalau pernikahan itu nggak dicatatkan itu banyak mafsadahnya. Kalau misalkan terjadi percekcokan, misalkan ataupun naudzubillah sampai perceraian, itu kalau nggak dicatatkan itu akan sulit untuk beracara gitu kan. Karena tadi nikahnya nggak dicatatkan, maka mencatatkan pernikahan itu bagian dari tadi jalbul masolih wadaful mafasid, agar mendapatkan kemaslahatan dan menghindari mafsadahnya, seperti itu. Bener sih. Oh ya Mbak, tadi itu aku ada 2 poin lagi sih yang maksudnya ini nggak semua orang ngalamin sih. Cuman di pernikahanku lumayan unik ya masalahnya. Jadi emang kenapa aku bilang tadi ada drama-drama itu ya karena kayak gini ngurusin administrasinya. Nah kondisinya itu yang pertama aku nikah itu sebenarnya ada batas waktu ya. Jadi KUA itu mereka kayak kasih apa ya, kayak kasih limit, kayak kasih apa sih istilahnya, batas minimal kita harus ngurusin surat itu berapa hari sih. Nah kalau di KUA itu mereka tuh punya kebijakan H-10 hari kerja gitu kan. Jadi teman-teman, makanya tadi aku bilang juga kalau idealnya teman-teman kalau mau ngurusin enak dan nyantai itu 2 bulan atau 3 bulan lah sebelum menikah, atau enggak 1 bulan lah, paling mepet itu 1 bulan sebelum menikah. Nah karena aku ngurusinnya juga ya, aku mah tahu bulat ya pernikahannya jadi mepet banget. Jadi setelah minta rekomendasi ke dari Kecamatan Bekasi Timur, setelah itu ke Kecamatan Lemah Abang, karena aku nikahnya kurang dari 10 hari kerja, jadi aku harus minta surat rekomendasi lagi dari kecamatan. Jadi emang lumayan lebih panjang lagi prosesnya. Nah di kecamatan itu biasanya kayak antara pengantin perempuan dan laki-laki itu harus memberikan alasan kenapa sih nikahnya begitu cepat gitu. Atau enggak keluar ya, alasan itu bisa dipertimbangkan sih sebenarnya. Nah jadi ngurus-ngurusnya mungkin akan lebih panjang. Terus yang kedua, karena posisinya aku kan orang jauh. Nah terus kondisinya orang tua aku ada di pulau seberang, ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi untuk memungkinkan beliau datang itu memungkinkan, maksudnya untuk beliau hadir di tengah-tengah pernikahan yang pernikahan aku tuh dilaksanakan itu secara tiba-tiba itu kayaknya nggak memungkinkan gitu. Jadi ini melibatkan satu KUA lagi nih. Jadi KUA di mana orang tua aku tinggal gitu. Nah setelah itu nanti minta surat taukil, surat perwakilan wali nikah. Jadi itu kayak semacam orang tuaku minta surat yang ditujukan ke KUA sini agar menikahkan anaknya gitu. Nah dan kebanyakan apa ya, KUA itu bukannya nggak bisa diajak kompromi sih, tapi mereka tuh kayak ini ya Mbak, apa ya, mungkin memperhatikan memperhatikan secara administrasi. Terus kita tuh berhubungan nasab atau tidaknya gitu loh. Jadi emang aku tuh rada ribetnya tuh di situ teman-teman. Jadi memastikan kalau yang memberi tadi ya perwakilan itu ya benar yang ngasih perwakilan itu benar-benar orang tua gitu. Benar-benar orang tua, apakah orang tuanya ini bapak asli atau bukan gitu kan, atau bapak tiri kayak gitu.
Nah, terus apakah orang tuanya ini masih ada atau enggak? Karena kalau orang tuanya udah nggak ada, bapaknya udah nggak ada, itu beda lagi aturannya. Nah, untuk walinya juga pasti beda lagi alurnya. Tapi karena orang tuaku, bapakku masih ada, tadinya aku pikir tuh Mbak, kayak karena di sini ada abang kandung, jadi beliau bisa langsung mewakilkan, langsung bisa diwali. Tapi ternyata nggak bisa karena bapakku masih hidup. Jadi kita komunikasi sama keluarga di sana untuk minta surat taukil wali nikah, dan itu harus tanda tangan basah. Kita nggak bisa tuh minta yang PDF gitu kan, terus dikirim ke sini, itu nggak bisa. Jadi mereka maunya tanda tangan basah. Jadi ketika pas hari itu dibutuhkan, aku langsung minta tolong keluarga di sana untuk buru-buru ngurusin dan langsung dikirimin pakai paket yang ekspres gitu. Jadi besok harinya udah bisa kita terima. Iya. Mungkin karena peraturan pernikahan di Indonesia itu anak perempuan masih harus diwaliin. Iya, bener, harus ada walinya. Bener. Aku ngelihat walinya masih hidup ya harus beliau benar-benar mewakilkan gitu kalau memang tidak bisa hadir gitu ya. Iya, karena beberapa teman-temanku juga kayak yang bapaknya udah nggak ada gitu kan. Oh iya, untuk orang tua yang nggak ada juga teman-teman harus cari akte kematian. Itu juga penting, apalagi kalau bapak yang nggak ada. Kalau ibunya nggak ada juga tetap harus ada. Kemarin aku juga dimintain itu karena ibuku udah nggak ada. Semuanya mungkin kita cukupkan ya untuk kali ini perbincangannya. Terima kasih Aida sudah berbagi bersama teman-teman Salingers tentang cara-cara dan ini secara administratif ya tentunya ya, bagaimana kalau ingin melangsungkan pernikahan seperti itu. Barangkali ada teman-teman juga yang mau menanyakan, boleh tulis aja pertanyaan di kolom komentar, nanti bisa aku jawab secara personal ya. Di kolom komentarnya di sini di Mubadalah ID di YouTube-nya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dan juga jangan lupa untuk subscribe dan like juga. Ya, dan follow semua platform kita, ada semuanya kok linknya di bawah sini. Jadi ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, ada TikTok, ada website, semuanya namanya mubadalah.id. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.